Oke, kita akan masuk ke yang namanya pengertian determinan dari sebuah matriks. Dan ini hanya didefinisikan untuk matriks persegi ukuran N kali N. Simbol dari determinan adalah ini, atau ditulis det dari matriks A, itu ya. Untuk matriks 1 kali 1, ya sebenarnya ini bilangan real aja. Determinannya ya sama dengan dirinya sendiri. Kalau matriksnya 2 kali 2, ini ada salah. Harusnya ini D itu ya. Maka determinan dari matriks 2 kali 2 adalah diagonalnya dikalikan AD dikurangi BC itu ya. Apa itu AD? Itu adalah tahun setelah kelahiran Kristus. Kalau BC sebelumnya, zaman purba. Gitu ya. After that. After that. That. For century gak sih? Bukan before cocok. Bisa cocok. Oke. Nah, untuk matriks ukuran lebih dari dua, misal 3 kali 3, 4 kali 4, jangan menggunakan yang didiktat ini. Meskipun didiktat ini benar, jangan dipakai. Karena udah ada kesepakatan di antara dosennya, kita akan pakai yang namanya ekspansi kofaktor. Yang tadi si Alvina udah bilang, kalau 3 kali 3 ada 3 kali ngitung kayak gininya katanya. Berarti dia udah tahu. Boleh kalau mau menjelaskan juga. 4 kali 4 dan selanjutnya saya akan jelaskan manual karena yang ini jangan dipakai ya. Ini semua nggak dipakai. Pakai OBE itu nggak usah untuk determinan. Saya akan jelaskan determinan. Jadi hanya ini aja plus yang penjelasan manual ini. Oke, untuk matriks 3 kali 3, 3 kali 3. Oke, untuk matriks 3 kali 3, saya akan jelaskan cara ngitungnya menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, namanya ekspansi kofaktor. Tapi yang penting cara ngitungnya ini. Caranya gini, sama dengan ya, kita ambil sepanjang baris 1. Apa yang diambil? Ya tentunya angka. Angkanya ambil sepanjang baris 1. Caranya gini. Bayangkan ini baris 1 yang saya kotakin ya. Bukan bayangkan, lihat. Ambil angka 2, comot 2 gitu ya. Ini 2 kan? Kemudian kita iriskan ininya. Coret, coret. Kali determinan ini sisanya. Kali determinan. Kok warnanya jadi merah. Kali determinan 4 min 1, 5, 2. Kemudian harus dilakukan untuk seluruh baris 1 ini. Kemudian saya ambil yang berikutnya angka 1 ini. Kok dihapus? Angka 1. Tapi yang berikutnya minus 1. Ya. Kemudian diiris kayak tadi ini. Kali determinan yang adanya sisanya tinggal min 2, min 1, 3, 2. Oke. Kemudian ambil yang 6. Yang 6 ini plus lagi. 6 kali ini diiriskan tinggal determinan sisanya. Coba kita hitung. Ini jadi berapa? 2 kali 4 kali 2, 8 dikurangi 5. Berapa tuh? 13. Ini berapa? 4 min 4 dikurangi apa? Min 4 sampai 3, min 1. Hah? Min 1. Tolong kalau yang nggak paham bilang ya.
2 kali 5, 10 min 10 dikurangi 12. Min dua. Coba tolong dihitung. 26 tambah 1 dikurangi 132. Berapa ya? Aduh, susah. Min 105. Nah, begitulah caranya. Iya, determinan tuh hasilnya angka. Cuma satu baris tuh. Satu baris. Lucu aja banyak-banyak tingkat. Kecil Alvina juga 3 kali ngitungnya. Iya, aku Enggak. Dah, segini aja. Kalau itu mau ngitung kofaktor, kita nggak belajar kofaktor. Ngitung determinannya. dua atau baris tiga. Boleh. Sebentar. Pokoknya mahasiswa. Nah, gitu ya. Nah, mau ngitung determinannya, ekspansinya sepanjang baris 2. Boleh juga. Sepanjang baris 2. Itu ya. Ini. Dimulai dengan ini selalu tadi positif. Sebelahnya negatif gitu ya. Di sebelahnya lagi positif. Jadi ini positif. Kalau yang ini berarti min. Min dari min 2. Kemudian ini diiris yang min 2. Tinggal determinannya 1652 gitu ya. Paham ngirisnya? Nah, sekarang sepanjang baris 2 kan nanti mau dilihatnya ya. Sepanjang baris 2 sekarang yang angka 4. Ingatnya gini, ini plus, ini min, ini plus sebelahnya, ya. Pokoknya sebelahnya sih itu harus itu. Jadi sekarang tambah 4. Kali berapa? Iris ini, iris ini. Hah? Nggak ngerti lagi. Yang ini dihitungnya positif. Yang ini dihitungnya negatif. Angkanya berapapun, ini jangan min 2, mau B juga ya, ini B itu. Aturannya pokoknya yang sebelahnya kalau plus, sebelahnya itu min. Nanti belajar teoritis determinan mah kamu di tingkat 2 matematik aja. Nah, ini plus, min, plus, ini min. Ini plus. Sebelahnya min. Ini plus. Nah, gitu ya. 4, diiriskan yang 4. Salah ngiris. Tinggal berapa? 2632 gitu kan? Oke. Hapus lagi yang merahnya. Sekarang yang min 1. Min 1. Min atau plus? kurang. Dikurang ya min ya. Min dari min 1. Kali yang min 1 diiris. 2135. Nah, kewarnanya lain ya. Nah, kalau gitu dikurung, diklik jadi biru. Wow, apa wow kalau ngelihat setan aja. Ini jadi berapa? 4 kali 2 kali 1, 2 dikurangi 11. Jadi berapa tuh? Salah. Mana? 1 kali 2, 2 dikurangi 6 kali 5, 11. 30. Jadi minus 28 ya. 2 kali 2 dikurangi 18. Hah? Itu yang dikurangin dua, jadi enggak. Dua, Bapak. Itu. Ah, deket dia mah jadi ngaco saya. 2. 4 kali. Jadi berapa? Min 14 ya. Tambah 10 kali. Jadi berapa? Masa? 10. Nah, coba hitung. Bener nggak? Kayak salah ya. 4 kali 28 dan berapa? Ini 56.
4 kali 14 berapa? Min 56. Jadi min 112. Oh, tambah 7. Min 105. Gitu ya. Oke? Paham tidak? Belum paham juga. Pakai sekali lagi kita coba ya. Pakai salah satu aja ya nanti kalau di ujian pakai salah satu. Sekarang kita hitung pakai apa? Nggak mau. Kolom 3. Kolom juga boleh. Iya, kolom juga boleh kok. Kayak onyet aja. Kolom 3. Jadi yang 6 itu plus atau min? Plus. 6 kali berapa ini? Hah? Kalau nggak paham ngisi yang 2 kali 2-nya bilang ya. Terus plus atau min? Min. Min kali min 1 ya. Berapa ini isinya? Hah? 2135. Ah, 3 dan 5. 35. Terus sebelahnya lagi plus 2 kali berapa? Hitung dengan cepat. 6 kali berapa ini? 10. Min 22. Ah, masa? Minus 22. Tambah 1 kali 10 dikurangi 3. 7. Tambah 2 kali. Aduh, susah pisan. 8. Hah? 10. Berapa? Min 105. Percaya aja lah. Kalau nggak min 105 kalian udah gila. Jadi terima aja. Oke, jadi bisa dihitung ekspansinya sepanjang baris manapun atau kolom manapun hasilnya sama aja. Paham? Nah, kalau ada soal sekarang gini. 2, 1, 6, 10, 7, 5, 0, 0, 0. Kalian akan ngitungnya pakai ekspansi sepanjang apa? Hah? Pakai baris 3. Karena ininya 0 terus nanti kan. Dan ini pasti determinannya. Oh ya, determinan tuh pasti 0. Kalau ada baris yang 0 semua. Atau ada yang kolom yang 0 semua. Pasti determinannya 0. Jadi, bila dalam sebuah matriks A N kali N ada baris yang 0 semua atau kolom yang 0 semua, maka determinan A pasti 0 ya. Diekspansikan aja sepanjang yang 0 itu. Oh ya, ini simbolnya harus ini kan determinan. Kadang-kadang sikunya nggak ditulis determinan tuh. Langsung aja ini sikunya nggak perlu gitu ya. Ini nggak bisa dihapus. Ya udah biarin aja. Determinan gitu. Atau ditulis det gitu, det kurung. Paham? Hah? Kalian paham? Siapa ya yang utangnya itu namanya? Razua ya? Hanaya. Paham nggak Hanaya? Bilbina mana? Bukan. Naya, Naya. Si Naya yang itu ya? Jilbabnya coklat. Hah? Si Naya. Oke. Nah, apa? Sok. Lanjut lagi yang istimewa. Kalau saya punya
punya apa ya? Punya ininya. eh 4 aja ya. Enggak, 3 aja dulu. Segitiga atas. Nah, 1/4 buat 1/3. Hah? Oh, 1/3 kelebihan loncat. Apa ini? 3/3. Maka determinannya berapa? Determinan dari ini sama dengan apa? Supaya gampang kita ekspansikan sepanjang mana? Yang Yang banyak nolnya. kolom satu. Kolom 1 boleh, baris, baris 3 boleh. Kalau sepanjang baris 3 diekspansikannya. Kan 0 kali apa gitu ya? 0 kali ya ini minus kalau mau. Plus. Ini minus ya. Yang kedua. Sepanjang baris 3. Kemudian tambah A33 kali apa ininya? Aduh, 0, A22. Jadi kalau dihitung hasilnya berapa? A33 dikali A11 dikali A2. Hasilnya A11, A22, A33. Jadi kalau ada matriks segitiga atas, determinannya tinggal dikalikan aja diagonalnya. Ya, paham tidak Sinaya? Jangan gebrak, gebuk, gebrak, gebuk. Hah? Keren nyumput lagi. Emangnya nggak bisa ditembak dari pakai pistol air dari sini? Nanti saya bawa. Oke, begitu? Hmm. Determinannya nggak usah dihitung-hitung pakai gini lagi. Langsung ini aja kaliin, boleh dipakai langsung di ujian. Segitiga atas atau nanti kalau segitiga bawah juga sama. Udah paham? Nong? Oh, tapi tunggu. Apalagi? Jadi untuk matriks segitiga mana ini? Nah, segitiga atas determinannya itu selalu tinggal diagonalnya dikalikan ya. Gitu. Ngetawain dosen. Enggak. Kalau kita punya matriks 4 kali 4, caranya sama. Kalau diekspansikan sepanjang baris 1, ya gini. A11 kali determinan. Bukan. A22. Ini dihapus dulu. Nah, ininya sisa. Oh ya betul, A22. Pinter. A22. Ini panjang lagi nanti ngitungnya ya. 24, A31, A32, A34. Nggak mau. A42 biar nggak kebaca. Hah? Kiri, kiri, kiri. Kiri. Harus kan apa tulis 3132. Iya ini 34 kan? Iya, yang ini yang kanan. Ini. Hah? Ini kan baris kedua tuh. Itu harusnya 3233 nggak sih? 31, 32, 33. Maksudnya tiga Ini aduh nggak kebaca 33 itu. ini bapak Hah? bagian determinannya ini bapak nulisnya. Nah, ini Ya, benar kan? salah pak harusnya tiga. Hah? 32, 33, 34. Ya, 2, 33, 34. 31 bapak. Oh ini habis kayak angka 1. Kan bapak yang nulis. Itu tes sengaja untuk menguji kalian, paham nggak? Hah? Kemudian sepanjang baris 1. Jadi min A12 kali sisanya sendiri ya. Ditambah A13 iriskan lagi ditambah dikurang
Mampus lah itu. Ih, nggak mau anduk lagi. Mau. Hmm. Dikurang apa? 1/4 kali determinan. Nah, ini panjang. 3 kali 3, ngitungnya kayak tadi lagi. Gitu ya. Ya, 4 kali 4 mah kayaknya nggak keluar lah. Gitu. Berarti nggak usah pelajarin. Kalau sudah, saya balik ke slide-nya. Ini jangan ya. Ini cara ini juga benar, tapi jangan dipakai. Bukan salah, tapi jangan dipakai. Nah, ini yang penting. Bila A matriks yang tak singular itu determinannya nggak nol. Tak singular itu apa? Punya inverse ya. Sebuah matriks yang punya inverse atau tak singular itu determinannya nggak nol. Kalau punya inverse. Ingatnya, bayangkan aja ya, yang matriks 2 kali 2. Kalau determinannya nol, dia nggak punya inverse kan? Ya, si Neng lagi ketawa-ketawa WA-an. Tak laporin Ibu Lucia loh. Mama Lucia. Ya, ingat-ingat. Sebuah matriks yang tak singular atau sebuah matriks yang punya inverse, tak singular tuh, determinannya nggak nol. Cara mengingatnya, lihat matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2, determinannya kalau nol nggak punya inverse. Jadi kalau punya inverse, determinannya nggak boleh nol. Segitiga atas tadi udah, tinggal diagonalnya dikalikan. Ini OBE juga nggak usah ya. Pokoknya determinan yang saya tulis aja tadi. Nah, ini mulai sekarang mikir. Kalau tadi mah nggak mikir, ngitung kerjaan penjahit itu mah, tukang sayur. Nah, sekarang kita lihat gini. Sebuah sistem persamaan linier ini disebut homogen. Kalau di matematik tuh pokoknya yang homogen tuh bagus. Kalau manusia jelek kan ya. Tuh. Nah, disebut homogen bila B-nya 0. Nilai SPL-nya 0. Mbak ya, supaya lebih paham kita lihat dulu slide yang ada ada SPL-nya. Mana deh. Nah, kalau homogen ininya 0 nih ya. Ya. Kalau ruas kanannya 0 semua, namanya SPL yang homogen. Hmm. Mana? Panjang. Sebentar, sebentar ya. Homogen, B-nya 0, luas kanannya 0. Coba kita lihat, kalau saya punya SPL homogen, dalam bentuk matriks saya tulis A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, dan di sini kan nilai SPL-nya 0 gitu ya, homogen. Dia pasti punya solusi, yaitu ini. X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0. Betul? Ini kan A11 kali X1 tambah A12 X2 tambah A13 X3 0. Kalau X1, 2, 3-nya 0 pasti memenuhi ini, betul? Jadi persamaan linier AX vektor X, X1, 2, 3 itu B sama dengan 0 homogen pasti punya solusi. Minimal solusinya 0, 0, 0, 0. Semua 0 X-nya. Balik ke sini. Ya. AX sama dengan B pasti punya solusi. 0. Apakah solusinya tunggal? Tergantung A-nya. Ini.
Bila SPL homogen hanya mempunyai solusi trivial, hanya solusinya yang 0, 0, 0 tadi, itu terjadi kalau matriksnya punya inverse. Kenapa demikian? Karena ini, kalau AX sama dengan 0, solusinya hanya 0, 0, 0, artinya apa? Kalau saya kalikan dengan inverse ya. Kalau inverse ada ya. Nah, ini menghasilkan X. Matriks kali vektor 0 ya hasilnya vektor 0. Jadi solusinya hanya vektor 0 kalau si A-nya ini punya inverse. Ya. Karena solusi SPL tuh bisa tidak ada, kemarin kan dicontohin yang nggak konsisten, bisa cuma tunggal, bisa juga banyak, gitu ya. Oke. Bila matriks A-nya singular, pasti solusi SPL homogen tadi banyak. Nggak mungkin nggak punya solusi. Kenapa? Bingung ya. Sekarang dulu ini. SPL. AX sama dengan B. Sorry, B-nya 0. Homogen. Ini kan solusinya ada 3 macam. Tunggal, kayak biskuit. Uh, kemudian bisa tidak ada, bisa banyak. Saking nggak banyaknya. Solusi itu selalu seperti itu. Nah, kalau A-nya non-singular, solusinya tunggal. Berarti solusinya hanya vektor 0, 0, 0 aja ya. Kan 0 pasti solusi. 0 mah pasti solusi kalau SPL homogen. Kalau X-nya 0 pasti memenuhi gitu. Solusinya tidak ada, nggak mungkin. Matriks A-nya mau singular atau nggak singular, vektor 0 mah solusi, betul? Ngomong apa? Kali lagi. SPL homogen nggak mungkin nggak punya solusi. Minimal solusinya tuh X-nya 0. Kalau X-nya 0 semua, dia solusi. Nah, jadi solusinya bisa tunggal atau banyak. Kalau matriksnya singular, non-singular, solusinya tunggal. Kalau matriksnya singular, pasti solusinya banyak. Karena nggak mungkin nggak punya solusi. Karena 0, 0, 0, 0 udah termasuk solusi. Dijamin. Tuh. Paham nggak, Hanaya? Nggak. Oke. Nah, hal ini kita gunakan sebagai dasar menentukan nilai eigen pada pasal selanjutnya. Ini saya lambat-lambat di pasal ini. Untungnya ini teh lanjut tuh. Nah, sekarang kita akan belajar tinggalkan dulu determinan, hitungnya nanti sama itu tadi sifat-sifat apa SPL homogen nanti kita pakai. Perhatikan kembali matriks model atau apa ini namanya? Nah, ini judulnya nilai eigen dan vektor eigen tapi belum masuk. Baru ilustrasi dulu. Nah, diberikan matriks model ini dengan matriksnya ini. Sebenarnya matriks model tuh ini. Kalau ini mah matriksnya doang ya. Ini matriksnya doang, ini matriks model. Kalau udah masalah. Tapi ya udahlah, pokoknya begitu. Kemudian katakan populasi awal ini dibagi 2 kelompok umur. Jadi matriksnya kan 2 kali 2. Pasti 2 kelompok umur ininya. Si makhluknya. Nah pada saat T-nya 0, pada saat awal,
Yang muda ada segini, yang tua segini. Ini negatif, biarin aja lah. Bukan makhluk kalau ini ya. Pokoknya sekedar angka aja di matematik. Kalau makhluk -3 berarti dia ada di akhirat. Apa? Pokoknya jumlahnya N0, -3, dan 4. Dua kelompok umur. Ini kenapa transpose? Karena harusnya ditulisnya ke bawah. -3, 4 gitu ya. Harusnya ini nulisnya N0 itu sama dengan vektor -3, 4. Supaya irit waktu ngetik tempatnya ditulisnya sebagai vektor baris pakai transpose. Nah, kalau kita hitung, percaya aja. Kalau nggak percaya, hitung. Ya, nggak percaya, kita hitung saja. Coba. N1 hitung. Berapa? 1/2, 1/3/2 kali -3, 4. Hasilnya berapa tuh? -3, -1 ya. -3, ini berapa tadi? 4. 4 bagi 2, 2. Hah? Berapa tuh? 6. Berapa ini? -3 ya? Betul nggak? Betul nggak itu? Oke. Jadi, hah? 3. Ah, ya. Oke. Jadi, kalau digambarkan nih, N0-nya yang hijau. Itu -3, ininya 4. N1 itu yang ini vektornya. -1, komponen X-nya, komponen Y-nya 3. Ini. Hitung lagi N2. Matriks kali -1, 3. Gitu kan? Coba kita hitung berapa? 1 kali -1 jadi -1. Ditambah 1/2. Tinggal setengah. Betul? 1 kali ini -1, 4/2. 3/2. Betul? Betul gitu. Terus apa ya? Setengah sama 3/2. Hitung sendiri. Enak aja nanya. Oke. Kita gambar ini. Yang mendatar populasi 1, yang vertikal populasi yang dewasa. Yang mendatar yang muda, yang tegak, yang tua. Vektornya kita gambar ini. Ini yang merah nih. X-nya setengah, Y-nya 3/2. Paham gambar ini maksudnya? Enggak paham. Hitung lagi. N3. 1/2, 1/3/2. Aduh, tadi nyuri, nyuri komputer bisa ketahuan nih. Dan, kok ada, udah balik. Dia baliknya kayak hantu, nggak kelihatan, tiba-tiba udah ada aja. 1 kali setengah ditambah, aduh, ampun deh. Berapa panghitungin? 7/2, 7/4, setengah ditambah 7/4. Dah nggak males, males ngitung. Yang ini berapa? 7/2 kali 3, 21/4. Setengah ditambah 21/4 gitulah ya. Nah, ini vektornya digambar lagi. Hasilnya N3 tuh ini. Ngapain yang gitu dihitung-hitung? Nggak perlu. Jelek. Oke. Sekarang. Bila dipilih N0-nya ini, kita hitung lagi. 1, 2. Kalau awalnya 1 yang muda, 2 yang tua. N1 sama dengan matriks A-nya tadi 1/2, 1/3/2 kali populasi awalnya 1, 2. Hasilnya berapa tuh?
Berapa ya? 1 kali 1 jadi 2 ya. 1 kali 1 jadi 2 ya. Salah. Betul ya? Tiga per 2 bukan setengah. Salah baca. Kemana? Nah, ini salah. Satu, ini 4 ya. Betul? Nah, N2. Sebentar. N2 hitung. N2 sama dengan matriks 1 setengah 1 3/2 dikalikan N1. 4. Hasilnya sama dengan berapa? 1 kali 2, 2. Tambah 2, jadi 4. Ini 8. N3. Aduh, ini tulisan udah nggak jelas ya. 1/2, 3/2 kali 4, 8. Hasilnya berapa? Hah? 8, 16 ya? Betul nggak? Cepat saya kalau mau minat ngitung mah. Nah, ciri-cirinya yang penting untuk yang kedua ini. Ciri-cirinya. Cantik ini yang kedua ini cantik. Yang ini mah jelek kayak kuda yang tadi. Lihat, N0-nya ini 2,4. N1-nya, sorry, N0-nya berapa? 1,2. N0-nya 1,2. N1-nya 24. Dia searah. Lihat, 2,4 sama 1,2 itu searah vektornya. N3-nya searah juga ini. Karena 2 kali vektor sebelumnya kan. Oke. Jadi kalau kita amati ini lihat. Ini sama dengan 2 kali N0. Betul? Iya. Yang ini sama dengan 2 kali N1. Betul? Yang ini sama dengan 2 kali N2. Teratur sekali. Jadi kalau tadi kan ini vektornya arahnya berubah-ubah, ini mah arahnya tetap aja gitu. Berlawanan nggak apa-apa, yang penting sejajar. Demikian juga kalau diambil N0-nya ini. Awalnya min 1,1. Kalau dihitung nanti N1, N2, N3-nya berada pada garis yang sama. Nah, berarti kita amati yang ini ya. Jadi untuk populasi awal seperti ini, saya punya bahwa N1 sama dengan AN0 sama dengan tadi 2N0. N2, udah ditulis saya di sebelah, ya nggak apa-apa nulis lagi. N2 sama dengan AN1 sama dengan 2N1. Ya. Atau secara umum N pada populasi ke apa? K itu ya sama dengan A kali N K min 1 sama dengan 2 kali N K min 1 gitu ya. Jadi nggak usah pakai matriks kali ini, tinggal 2 kali dari populasi sebelumnya. Oke, yang istimewa gini akan dirumuskan nanti sebagai yang namanya nilai dan vektor eigen di halaman berikutnya. Lagi kalau gitu. Ini udahlah, nanti masuk sini aja. Misalkan A matriks N kali N, jadi diketahui matriks A. Kita mau masuk ke konsepnya tadi, mah hanya ilustrasi aja. Misalkan A matriks N kali N
bilangan lambda dan vektor tak 0V gitu ya. Ini saya tebelin nih. Karena jadi ingat vektornya nggak boleh vektor 0. Kalau 1, 0, 0, 0 gitu boleh ya. Kalau vektor 0 tuh 0 semua. Bilangan lambda dan vektor tak 0V disebut nilai dan vektor eigen dari A bila memenuhi ini. Ya. A-nya diketahui, V-nya dan lambdanya dicari. Nanti cara nyarinya sebentar lagi. Begitu? Oke, untuk memahami pengertian lambda dan vektornya tadi, kita lihat ini. Tadi AV kan sama dengan lambda V, maka V-nya itu disebut vektor eigen. Vektor eigen. Lambdanya itu disebut nilai eigen. Kita lihat waktu tadi. Waktu A-nya mana ya A-nya? A-nya saya punya jadi di masalah nilai eigen A-nya diketahui ya. 1,5 1/3/2. Kemudian kalau saya ambil vektornya ini 1,2, kita lihat ini memenuhi hubungan A N0 sama dengan 2 kali N0. Tadi kan udah kita hitung, betul? Ini N1 2 kali N0. N1 tuh A kali N0 sama dengan 2 kali N0. Jadi dengan demikian matriks A ini mempunyai nilai eigen 2, vektor eigennya N0 sama dengan 1, 2. Ini ya, ini vektor eigen, ini nilai eigennya. Nilai eigennya 2, vektor eigennya vektor ini. Tapi kita lihat juga. Kita lihat juga. Saya punya kenyataan juga bahwa N2 itu kan sama A kali N1. Tadi udah saya hitung N2. Mana N2 ini? A kali N1 sama dengan 2 kali N1. Berarti nilai eigen dari A, sorry, nilai eigen, nilai eigennya, nilai eigen dari A ya, adalah 2 juga kan? Ini kan A kali vektor sama dengan lambda kali vektor. Ini namanya nilai eigen. Vektor eigennya N1 yang sama dengan berapa tadi? N1 udah dihitung. 24. Karena memenuhi ini. AN1 sama dengan bilangan kali N1. Jadi N1-nya vektor eigen, 2-nya nilai eigen. Tapi tadi di atas memenuhi juga ini. AN0, 2N0. Berarti 2 ini nilai eigen, N0-nya juga vektor eigen. Jadi vektor eigennya bisa 2 gitu ya. Bahkan bisa banyak. Karena kalau kita amati tadi dihitungan N3 juga yang sama dengan AN2 setelah dihitung tadi N3 sama dengan 2N2. Jadi nilai eigennya 2, vektor eigennya N2. Nah, nilai eigennya selalu sama, betul? Tapi vektor eigennya bisa banyak. Memang betul ini vektor eigen
Ini vektor eigen. Nanti kalau ini tadi apa? N2 mana N2? 48. 48 juga vektor eigen. Jadi gini, vektor eigen tuh. Kalau udah ketemu satu vektor eigen, ini maka semua kelipatannya adalah vektor eigen. Ini lihat kelipatannya dua kalinya. Ini 4 kali dari semula. Dan nggak harus positif. Minus 2 kalinya juga vektor eigen. Ya. Jadi saya mau nyimpulkan di sini bila V itu vektor eigen dari A, maka semua kelipatannya juga vektor eigen. C-nya boleh positif, boleh negatif. Tapi nggak boleh nol. Kenapa? C-nya boleh positif, boleh negatif. Nggak boleh nol. Kenapa nggak boleh nol C-nya? Kalau nol, akibatnya ini menjadi vektor nol nanti. Nggak boleh. Harus vektor eigen tuh nggak boleh nol. Ya? Jadi vektor eigen tuh nggak tunggal. Kalau udah ketemu satu, semua kelipatannya itu vektor eigen. Paham? Faiz, paham? Apa yang dipahami? Itu enak aja. Oke, saya lanjut ke teorinya. Nah, sekarang saya mau nyatet. Apain tulisan jelek dicatat-catat. Oke, sekarang ini kita akan menurunkan cara menghitung nilai dan vektor eigennya. Ada matriks A. Kalau lambda dan V adalah pasangan eigen, jadi ini nilai eigen, ini vektor eigennya. Menurut definisi harus memenuhi ini. AV sama lambda V. Kemudian saya yang V kalikan matriks identitas. Identitas kali V sama dengan V. Paham? Ah, kepaksa gitu pahamnya. Ya. Kenapa ini? Karena ini mau disatukan. Jadi ditambah matriks di sini. Iya, matriks identitas kali V ya sama dengan V sendiri. Nanti lihat sebentar lagi. Sabar. Pindah ruas saya. Dari sini saya AV, tapi bukan Maria ya, AV-nya. Min lambda IV sama dengan 0, betul? Nah, V-nya dikeluarkan. Jadilah ini. Oke? Paham nggak? Rambut kok jadi hijau sekarang? Bukan. Dari sini kayak rambut. Paham ya? Oke. Nah, ini adalah A min lambda itu isinya apa sih? Coba kita lihat. Ini A. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 dikurangi lambda I itu berarti lambda kali matriks satuan ya. Lambdanya belum tahu mau dicari. Lambda. Hah? Lambda. Lambda 0. 0, 0 lambda ya. Jadi A min lambda I tak lain adalah matriks A semula tapi diagonalnya dikurangi lambda. Yang lainnya sama. Gitu ya. A
21 A22 min lambda A23. A31 A32 A33 kurangi lambda gitu ya. Jadi ingat-ingat A min lambda I adalah sebuah matriks sama dengan matriks A kecuali diagonalnya dikurangi lambda semua. Paham nggak? Udah kayak mau mati gitu. Hah? Susah, yang belakangnya lebih susah. Ini mah belum susah. Oke ya. Nah, kita lihat ini. Ini adalah SPL homogen, betul? Kita mau nyari lambda dan V-nya. Tapi intinya ini adalah sebuah matriks kali vektor hasilnya 0. Dia SPL homogen kan? Sistem pengenalan linear dengan variabelnya V. Lanjut lagi. Persamaan, belum? Yo, sok. Mengulang lagi gua. Nah, perhatikan SPL ini. Homogen. Homogen ruas kanannya 0 semua. Nah, saya mencari, sebentar, salah. SPL homogen ini pasti punya solusi. Minimal satu buah. Yaitu V-nya 0 semua. Kalau V-nya 0 semua, dia solusi. Tapi saya perlu solusi yang bukan 0 semua. Karena mau mencari vektor eigen. Vektor eigen tuh nggak boleh vektor 0 definisinya. Jadi ini harus punya solusi yang bukan 0. Ya. Kalau punya solusi yang bukan 0, maka determinan ini harus, matriksnya harus nggak punya inverse. Harus singular. Oh, kucing. Ulangin Pak, ulangin. Ulangi sambil dipau. Hah? Udah kelarin aja hari ini Pak. Eh, Dari yang solusinya itu. Jadi, Dari yang solusinya bilang ini gitu. ya, tadi karena kita ingin mempunyai solusi yang non-trivial, yang bukan 0, haruslah determinan ini sama dengan 0. Determinan A min lambda I. Ini matriks ya. Nah, dari sini saya bisa ngitung. Dari hubungan determinan A min lambda I 0, kita hitung ini. Kita lakukan perhitungan, nanti nongol lambdanya. A-nya diketahui, lambdanya nanti ketemu. Lambdanya itu bisa lebih dari 1. Bisa banyak ya lambdanya. Paling banyak sebesar ukuran matriksnya, yaitu N. Oke, kalau kita dari sini udah ngitung nilai lambdanya, udah ketemu lambdanya berapa, kita mau ngitung V-nya dengan cara menyelesaikan SPL ini. Lambda udah tahu, sehingga matriks A min lambda I udah ada angkanya semua. Nah, kalikan vektor V sama 0, carilah nanti V-nya dari situ. Oke? Yang hitam 2 ini nggak perlu lah. Udah, nanti hitungannya nanti pertemuan berikutnya atau mau sekarang? Oh, mau, boleh. Ya, jadi sedikit summary-nya. Untuk ngitung nilai eigen, jadi harus ngitung nilai eigen dulu. Hitunglah ini. Rumus ini jangan lupa tempelkan di dalam otak. Setelah ketemu lambdanya, kita cari V-nya dari rumus ini. Dapatlah pasangan eigennya, lambda dan V-nya. Baru 1/4 dari kesulitan bab ini itu. Mampus dah.